Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Wulansari, mahasiswa semester 2 PDIA Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekilas mengenai digital accounting, the effects of the internet and ERP on accounting yang ditulis oleh Ashutosh Deshmukh. Dan pada bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai a framework for digital accounting pada bab 1. Akuntansi digital, akuntansi dan things. Di sini sebenarnya adalah penerapan digital dalam ilmu akuntansi. Jadi dia dalam akuntansi digital ini merupakan integrasi atau perpaduan dari 4 komponen besar, ya. Dan akuntansi digital itu sendiri tidak memiliki definisi standar, tetapi hanya mengacu pada perubahan akuntansi karena adanya perpaduan antar komponen besar tadi. Nah, kemudian di sini maksud digital di sini mengacu pada angka, ya, kemudian yang terkonversi dalam bentuk angka yang dapat dibaca, ditulis dan disimpan oleh mesin. Jadi di digital itu bentuk konversi informasi, khususnya di akuntansi. Kalau digital akuntansi, maka konversi informasi akuntansi itu akuntansi dan keuangan khususnya dalam bentuk simbol atau angka yang bisa dibaca oleh mesin. Sehingga kalau sudah bisa dibaca oleh mesin, itu akan diproses lebih lanjut. Kemudian di komponen yang kedua ada teknologi komputasi. Di teknologi komputasi ini erat kaitannya dengan sistem komputerisasi. Jadi di sini adalah upgrade dari sistem komputerisasi yang saling terkoneksi, kemudian adanya pengembangan desain perangkat lunak. Jadi di sini ada macam-macam desain perangkat lunak yang biasa sudah kita kenal saat ini, misalnya seperti Enterprise Resource Planning atau ERP atau ERP, ya. Jadi di mana akuntansi di sana adalah merupakan bagian dari ERP. Jadi itu salah satu bentuk dari teknologi komputasi di segi desain perangkat lunak. Kemudian di poin ketiga ada jaringan. Jadi di jaringan ini berhubungan dengan jangkauan keluasan area sebarang untuk bagaimana pendistribusian informasi itu sampai ke tangan user, ya. Nah, di sini ada beberapa jaringan yang kita kenalkan seperti jaringan area lokal atau LAN, kemudian yang lebih luas lagi ada WAN, ya. Dan dengan menggunakan konsep jaringan, maka informasi yang kita maksudkan itu akan tersampai dengan efektif, ya, dengan efektif dan efisien. Dan di sini jaringan tentu berhubungan dengan yang namanya internet. Kemudian poin terakhir ini adalah ilmu akuntansi. Nah, digital ini merupakan bagian dari akuntansi sebenarnya, karena ilmu akuntansi ini bersosialisasi, beradaptasi dengan ilmu digital, kecanggihan teknologi, sehingga bagaimana keilmuan dari akuntansi ini, baik dari prosesnya, praktik akuntansinya, itu dapat tersampaikan secara digital dan diproses lebih lanjut untuk mencapai tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini tentu kolaborasi antara 4 komponen ini bisa dikatakan sangat terpadu agar bisa mencapai tujuan yang dimaksud tadi, ya. Jadi sebenarnya akuntansi digital bentuk terobosan dari ilmu akuntansi tersebut, ya, sebagai bentuk evolusi terhadap teknologi saat sekarang. Kemudian di mana akuntansi digital ini banyak mengalami proses, dan ini dimulai dari era depresi dan Perang Dunia Kedua di tahun 1939, ya, di mana di sana banyak permasalahan yang ditemui yang berkaitan dengan perlunya akuntansi dikemas dalam bentuk yang menggunakan sistem pengkodean seperti itu, ya, pengkodean menggunakan mesin seperti itu. Nah, di Perang Dunia Kedua ada banyak permasalahan mengenai peraturan pajak yang lebih kompleks, kemudian ada permasalahan logistik, kemudian manajemen data, meskipun sudah diolah dan ditangani, ya, begitupun juga dengan rincian transaksi keuangan, tetapi masih juga belum dapat dihandle secara andal, sehingga diperlukan tingkat akurasi yang tinggi.
maka lahirlah nanti bentuk hubungan antar komputer itu saling terhubung, itu namanya mesin tabulasi. Jadi istilahnya mesin tabulasi yang bisa mengkoordinir atau menghubungkan dari beberapa komputer, dan itu mengalami perkembangan. Kemudian adanya teknologi baru juga menemukan beberapa aplikasi yang sederhana seperti itu. Kemudian berlanjut hingga di tahun 1950 itu di era komputer yang saling terhubung ya. Dan di sana juga perlunya suatu sistem otomatisasi. Jadi karena adanya beberapa perusahaan besar itu kesulitan dalam menangani data-data yang diminta waktu itu oleh sektor pabrik, oleh pemerintahan. Jadi adanya gap dalam efektivitas untuk cost biayanya, sehingga diperlukan satu bentuk yang otomatisasi ya dalam hal investasi, kemudian dalam hal mekanisme informasi akuntansi dan keuangannya seperti apa, kemudian bagaimana juga dalam pengontrolannya sehingga dapat mempengaruhi keputusan operasional dan strategisnya dengan baik. Jadi di sini yang lebih ditekankan pada tahun 50, sekitar tahun 50-an ini adalah mengenai bagaimana instalasi tabulasi itu berubah menjadi pusat pemrosesan data, kemudian teknologi menjadi terlalu kompleks sehingga perlunya suatu pemrosesan yang bersifat otomatisasi. Jadi di sini oleh bagian DPMA, di sini ada Asosiasi Pengelola Pemrosesan Data, yang melahirkan bahwa sistem otomatisasi ini memang harus segera diterapkan seperti itu ya. Nah, dilanjutkan di tahun 94 di mana ada istilah e-commerce ya. Jadi sudah dikenal dunia tahun 94 e-commerce, kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 99. Jadi di sini e-commerce ini sebenarnya kan bentuk gabungan aplikasi, teknologi, dan bisnis gitu ya, proses bisnis. Jadi kolaborasi dari ketiga item tersebut di mana mengenai transaksi elektronik, kemudian mengenai proses bagaimana permintaan barang, kemudian bagaimana penyampaian informasi dan seterusnya melalui beberapa sistem komputerisasi dan dibantu oleh jaringan internet ya. Nah, di sini pun bentuk e-commerce juga sudah begitu banyak. Jadi tidak saja softwarenya di sini berbasis web, jadi sudah berkembang sampai dengan sekarang ada yang berbasis Android seperti itu ya. Nah, yang seperti kita kenal saat sekarang bentuk e-commerce itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, e-commerce dan akuntansi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi, sama-sama saling mendukung. Akuntansi untuk perkembangan keilmuan akuntansinya, kemudian e-commerce untuk ke area skop bisnis. Nah, di dalam hubungan kedua item ini ada beberapa perkembangan bentuk pemrograman gitu ya, jenis pemrograman. Jadi ada istilah AD di sini, kemudian EFT, kemudian ada VD. Jadi di mana kelemahan dari AD dan EFT akan melahirkan VD ya. Jadi ini gabungan dari kelebihan dan kelemahan dari kedua unsur. Jadi melahirkan suatu yang lebih sempurna lagi. Nah, di sistem AD atau Electronic Data Interchange ya, ini ada 4 komponen ya yang berhubungan dengan keilmuan akuntansi. Jadi di sini tujuannya dalam 4 komponen ini. Jadi untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan, kemudian meningkatkan efisiensi biaya tenaga kerja, kemudian mempercepat pemrosesan, kemudian meningkatkan arus kas. Jadi dari kelebihan dari AD ini ya, kemudian ditambah dengan kelebihan dari EFT, yaitu dari segi biaya perbankan. Jadi lebih efisien, kemudian melancarkan clearing check,
kemudian pengendalian kesalahan dan penipuan. Jadi berkolaborasi melahirkan sebuah FEDI, ya tadi EFT atau Electronic Fund Transfer, kemudian melahirkan FEDI, di mana FEDI ini memiliki kemampuan menangani aktivitas pembayaran dan penagihan di dunia bisnis. Jadi dia dalam skala yang lebih ke arah funding sebenarnya, ke arah funding transfer seperti itu. Jadi apa yang menjadi kelemahan dari EDI dan EFT ini dapat di-cover oleh FEDI seperti itu. Kemudian mengenai hubungan antara internet dan akuntansi digital itu sendiri. Nah, di sini internet sebenarnya berhubungan dengan jaringan. Jadi di sini ada istilah jaringan area lokal, area luas, kemudian yang saling terkoneksi dengan beberapa perangkat, ya, kabel, kemudian optis erat dan seterusnya. Ya, jadi ini salah satu bentuk bagaimana sih proses alur dari jaringan itu sendiri. Nah, kemudian dari internet ini sebenarnya cikal bakal internet pun sudah dimulai di tahun 1836. Ya, 1836, kemudian seterusnya sampai ke tahun 2000, kemudian hingga saat sekarang. Jadi proses bertumbuh kembangnya pun itu sudah cukup lama, ya. Jadi 1836 itu ketika masih menggunakan telegraf, kemudian naik ke kabel transatlantik, kemudian naik ke telepon, kemudian di tahun 69 itu sudah ada istilah kayak jaringan internet, ARPANET gitu ya, seperti itu. Kemudian tahun 71 itu sudah pertama kali individu itu sudah melakukan online, dan tahun 86 itu sudah ada kayak penawaran akses internet gratis, ya, dengan program-programnya. Kemudian tahun 94 ini sudah ada komersialisasi internet sampai dengan sekarang seperti itu. Jadi cikal bakal sampai sekarang sudah banyak revolusi dari internet yang kita rasakan. Nah, di sini juga akibat dari adanya internet memunculkan e-commerce, ya. Nah, di mana e-commerce ini sebenarnya ada beberapa benang merah sebenarnya, ya. Kalau misalnya belum kita singgung dengan akuntansinya, ya. Jadi merupakan media komunikasi pertukaran informasi bisnis di sana, itu jelas sekali. Jadi bentuk komunikasi pertukaran informasi bisnis, baik jual beli, ya, maupun hutang piutang dan lain sebagainya. Kemudian penjualan dan pengiriman produk layanan di internet, ya. Kemudian penggunaan jaringan dan informasi digital dalam desain ulang proses dan alur kerja antar intrabisnis. Nah, kemudian lahirlah akuntansi digital. Internet dan akuntansi digital saling berintegrasi, akhirnya menghasilkan suatu bentuk cikal bakal terobosan terbaru, ya, e-commerce yang sudah accounting. Jadi yang ada nilai akuntansinya, yang sudah ada penerapan teknologi akuntansinya secara digital gitu. Jadi seperti media komunikasi, bentuk pertukaran bukan hanya sekedar informasi bisnis yang ditukarkan, tetapi sudah informasi akuntansi dan keuangan. Kemudian penjualan dan pengiriman produk layanan di internet pun bukan sekedar produk dan antara produk, kemudian dan pengiriman penjualan seperti itu saja, tetapi sudah didukung oleh adanya informasi akuntansi dan keuangan di dalamnya. Kemudian penggunaan jaringan dan informasi digital, ya, dalam desain ulang proses dan alur kerja akuntansi dan keuangan. Jadi semuanya sudah dispesifikkan ke dalam akuntansi dan keuangan. Nah, kolaborasi antara kedua item besar tersebut, ya, ini ada beberapa proses, ya, proses di sini di mana ini saling terintegrasi. Jadi antara pelanggan, bisnis dan pemasok, ya, di mana di sini melibatkan sistem digital, e-commerce gitu, ya. Kemudian bentuk software akuntansi lainnya saling terkoneksi, ya, sudah berbasis web, semuanya sudah berbasis Android, ya. Nah, di sini juga ada istilah berbasis cloud computing gitu, ya. Nah, di sini adanya beberapa rantai permintaan, kemudian keuangan dan akuntansi, bagaimana pengelolaan rantai pasokan, ya. Jadi ini
dengan adanya peran dari digitalisasi, peran teknologi dan internet, ya semuanya bisa tercapai secara efektif dan efisien. Hal yang tak terduga pun bisa saja terjadi kalau dulu belum bisa terpikirkan untuk melakukan pemesanan, pembelian gitu ya, penjualan menggunakan internet. Tapi kalau sekarang kan sudah benar-benar kita rasakan bagaimana cara pengaplikasian dari e-commerce ini sendiri gitu. Selanjutnya mengenai cost and benefit dari digital accounting itu sendiri. Jadi jelas di sini ada cost, ada benefit ya, ada biaya dan manfaat yang kita keluarkan dan yang kita rasakan. Jadi di posisi biaya, di costnya memang untuk pengadaan digital accounting mungkin bukan sesuatu hal yang murah mungkin untuk skala perusahaan atau entitas yang cukup menengah ke atas gitu ya. Nah di sini ada beberapa item yang berhubungan dengan biaya untuk digital accounting. Ini investasi dalam hardware dan softwarenya itu perlu dipikirkan ya. Kemudian mengenai biaya konsultannya di awal ya untuk proses jalan pertamanya sistem itu ya, jadi perlu melakukan pengeluaran free atau fee cost ini ya, konsultan, untuk biaya konsultan. Kemudian biaya yang terlibat dalam alur pembuat laporan di awal pun ya, di awal waktu penerapan sistem juga itu perlu difikirkan dengan matang. Kemudian pelatihan berkelanjutan untuk pegawai atau operatornya, kemudian resistensi terhadap penggunanya, kemudian bagaimana mengskemakan biaya keamanan, kontrol, dan audit transaksi keuangannya. Jadi memang untuk pengadaan ini memang diperlukan biaya cukup besar. Mungkin untuk skala UKM bisa menggunakan software-software yang berbasis Android ya, karena bisa tersedia free di Play Store ya. Jadi kalau misalnya entitas tersebut masih skala menengah ke bawah, mungkin bisa menggunakan yang bisa mudah diakses gitu ya di dalam HP seperti handphone seperti itu. Kemudian manfaat. Jelas kalau manfaat ini yang kita lihat tentu yang pasti yang positif. Jadi pertama waktu siklusnya lebih cepat. Kemudian jangkauan geografisnya juga lebih luas. Karena cakupan areanya juga lebih luas gitu ya. Jadi tidak berbatas provinsi, negara, benua gitu ya. Mungkin samudra. Jadi semua informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian ketersediaan layanan berkelanjutan. Selanjutnya mengurangi tingkat kesalahan ya, karena semuanya sistem komputer. Efisiensi SDM dan peningkatan produktivitas, manajemen kasnya juga jadi lebih baik ya, karena dihitung dan dimanage juga dengan bantuan sistem komputer. Kemudian efisiensi aktivitas administrasi juga lebih baik karena penggunaan kertas juga sedikit berkurang karena semuanya sistem digital. Kemudian jalur audit dan keamanan juga menjadi lebih baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai digital accounting. Jadi framework khusus untuk kerangkanya saja. Nah, untuk di bab 1. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.